Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 859664217. Hari ini saya akan mengerjakan tugas praktikum IPA di SD dengan kode mata kuliah PDGK 4107 dengan judul kegiatan praktikum 1 yaitu kelistrikan. Kegiatan praktikum percobaan muatan listrik. Tujuannya untuk menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Dan yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Alat dan bahan yang sudah saya siapkan ada 2 bola pingpong, kemudian ada benang jahit, benang wol atau nilon, lakban, gunting, plastik, sisir, dan potongan kertas yang sudah saya potong kecil-kecil. Untuk percobaan yang pertama, saya menggantungkan pingpong, kemudian saya akan menggosok plastik ke baju saya. Hasilnya terjadi tarik-menarik antara bola pingpong dan plastik. Yang kedua, saya akan menggosokkan penggaris pada rambut selama beberapa detik. Setelah digosokkan pada rambut, saya dekatkan penggaris tadi dengan potongan kertas kecil-kecil dan di sini potongan kertas menempel pada penggaris. Ini membuktikan bahwa ketika penggaris digosok-gosokkan ke rambut, gesekan ini menghasilkan gaya listrik statis yang membuat potongan kertas melekat pada benda yaitu penggaris. Selanjutnya, gosokkan plastik dengan plastik. Hasilnya akan tolak-menolak. Gosokkan wol dengan plastik, hasilnya akan tarik-menarik. Kemudian, gosokkan plastik dengan nilon. Hasilnya akan tarik-menarik. Gosokkan wol dengan wol, hasilnya akan tolak-menolak. Percobaan terakhir, gosokkan nilon dengan nilon, hasilnya akan tolak-menolak. Percobaan yang kedua, arus dan tegangan listrik. Tujuannya untuk menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik dan menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang sudah saya siapkan, ada baterai sebanyak 4 buah, kemudian kabel penjepit hitam dan merah, kemudian ada bola lampu, ada kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet penghapus, grafit atau mata pensil, kertas, plastik, air keran, dan air garam. Pertama, susun rangkaian baterai, kabel, dan lampu. Hubungkan dengan benar. Jika tidak disambungkan kabel merah dan hitam, maka lampu tidak menyala. Berbeda lagi jika disambungkan kabel hitam dan merahnya, maka rangkaian akan tertutup dan lampu akan menyala. Hal ini menunjukkan bahwa arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Pada pengujian ini, saya akan melakukan pengujian beberapa bahan untuk mengetahui apakah termasuk isolator atau konduktor. Percobaan pertama, saya menggunakan kawat besi. Setelah disambungkan, kawat besi bisa menghidupkan lampu. Hal ini menunjukkan bahwa kawat besi mengandung konduktor yang bisa menghantarkan listrik. Percobaan kedua, saya
menggunakan kawat tembaga. Dengan kawat tembaga, lampu bisa menyala. Hal ini menunjukkan bahwa kawat tembaga mengandung konduktor. Percobaan selanjutnya, saya menggunakan kayu. Dengan kayu, lampu tidak menyala, maka termasuk isolator. Kemudian saya menggunakan penghapus dan lampu tidak menyala. Ini menunjukkan bahwa penghapus termasuk isolator. Selanjutnya, saya menggunakan grafik atau mata pensil. Lampu dapat menyala karena grafit menghasilkan listrik yang disebut dengan konduktor. Percobaan selanjutnya, saya menggunakan kertas dan lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan bahwa kertas termasuk isolator. Kemudian, saya menggunakan plastik dan lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan bahwa plastik termasuk isolator, tidak menghasilkan listrik. Selanjutnya, saya menggunakan sendok dan lampu dapat menyala. Hal ini menunjukkan bahwa sendok termasuk konduktor. Percobaan selanjutnya, saya menggunakan air garam. Lampu dapat menyala, tapi dengan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa garam termasuk konduktor. Percobaan yang terakhir, saya menggunakan air keran. Dan lampu tidak menyala, berarti air keran termasuk isolator. Jadi, yang bersifat konduktor ada kawat besi, kawat tembaga, sendok, grafit, dan air garam. Kemudian, yang bersifat isolator ada kayu, karet penghapus, plastik, kertas, dan air keran. Dan semakin baik suatu bahan menghantarkan listrik, maka lampu akan menyala semakin terang. Rangkaian kedua dibuat susunan seperti ini menggunakan dua baterai. Hasilnya lampu menyala redup. Hal ini karena tegangan yang digunakan masih kecil sehingga arus listrik yang mengalir juga kecil. Rangkaian selanjutnya dibuat menggunakan 3 baterai. Hasilnya lampu menyala lebih terang. Hal ini menunjukkan bahwa tegangan yang lebih besar menghasilkan arus listrik yang lebih besar. Jadi, kesimpulannya, tegangan listrik mempengaruhi besar arus listrik dalam rangkaian. Semakin besar tegangan, maka arus listrik semakin besar, sehingga lampu menyala semakin terang. Sekian praktikum saya tentang kelistrikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.